dalam setiap waktu kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau berhadirat, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau urapi ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau mau pakai kami setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Kami percaya Tuhan ibadah ini membawa berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, biar saat ini kami bersatu hati mengusirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah ini berkati Tuhan. Kami pulang tidak dengan sia-sia. Kami berbuah berkat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Aduh, tidak ada suaranya ya. Shalom. Selamat pagi. Mau bersukacita buat Tuhan? Yang bersukacita, boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan yang keras buat Tuhan kita. Haleluya.
Engkau merindukan jamaahnya, kuasanya, dan hatinya. Saya percaya ibadah ini membawakan perubahan buat setiap hidup kita. Amin. Aduh, masih lemes ya Bapak Ibu ya. Coba tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Coba. Saya tanya lagi, siapa nama Tuhan kita yang hebat? Kurang keras ya, kurang keras. Coba sekali lagi saya tanya, siapa nama Tuhan kita yang hebat? Sekali lagi siapa namanya? Sekali lagi siapa namanya?
Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi dengan Engkau, untuk kami selalu menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang sangat baik, Bapa yang setia dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak terbatas dalam hidup kami, sampai akhir dalam hidup kami. Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir bersama dengan kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Kau menjamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau tahu kerinduan di hati kami. Kami selalu ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih biar Roh Kudus yang ada di hidup kami, itu yang selalu membawa kami itu dekat dengan Engkau, membangun hubungan lebih lagi dengan Engkau Tuhan, sehingga selalu kami katakan tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Engkau hadir di tengah pujian dan penyembahan kami Yesus. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara buat setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isian di Tuhan buat kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami lebih dalam lagi mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga benar-benar kami pulang dan tempat ini kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengubah hidup kami hari lepas hari menjadi pribadi yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi Bapak Ibu semua yang diurapi Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, supaya benar-benar Tuhan sendiri yang berbicara, sehingga benar-benar kami pulang, kami merasakan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, roh jahat yang berusaha terus mengganggu saat firman-Mu disampaikan, kami mau bersatu hati. Sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami Tuhan, memenuhi hati pikiran kami, supaya kami bisa fokus akan Engkau. Tuhan berkati TPAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai anak-anak-Mu Tuhan terus melayani Tuhan sampai akhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Bapa kita terus setia dengan Tuhan, mengiring Tuhan terus sampai akhir dalam hidup kita. Penting banget ya, miliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenal akan pribadinya ya, dengan pengenalan yang benar ya. Seperti kemarin saya bicara di anak-anak youth, kalau pengenalan kita benar dengan Tuhan, maka pasti akan melahirkan kasih yang benar juga pada sesama ya. Itu yang Tuhan minta. Makanya kita perlu kenal dulu ya. Kalau kita belum kenal, pasti kasih kita itu ada motivasinya apa itu. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan ya, pasti kita mengasihi dengan tulus, seperti yang firman Tuhan katakan. Kasih Tuhan tulus. Tuhan tidak minta apa-apa dalam hidup kita. Dia selalu memberi ya. Tuhan selalu memberi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah minta balasan apa-apa dalam hidup kita. Makanya kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat ya. Saya katakan Tuhan yang hebat ya.
Tapi saya percaya semua kita ada di dalam kehendaknya dan rencananya. Ya. Walaupun setiap kita pasti dihadapkan pada satu pergumulan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, kita bergumul dengan Tuhan. Saya pun bergumul dengan Tuhan. Ya, karena beberapa hari yang lalu mama saya jatuh. Ya. Dan sekarang ada di rumah sakit di Surabaya. Saya percaya akan kehendaknya Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan biar rencana Tuhan yang terjadi. Ya. Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih panjang umur buat mama. Ya, hidup manusia terbatas ya Bapak. Ya, saya tahu ada yang Tuhan kerjakan. Saya melihat kemarin waktu Jumat saya di Surabaya itu, saya melihat mama saya tapi sukacita terus. Godain sama anak saya, Devi, ketawa, senyum. Saya terus berdoa, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kembali. Dokter bilang apapun, saya percaya Tuhan yang berkuasa. Ya, luar biasa ya. Oleh karena itu, ayo kita mau belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengambil tema kekudusan. Ya. Kekudusan itu merupakan kehendak Tuhan. Ya. Setiap kita, Tuhan meminta dalam hidup kita, kita harus hidup kudus. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam 1 Petrus, ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, ya, 1 Petrus 1 ayat 15 sama 16 itu mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti kekudusan itu memang mutlak kehendaknya Tuhan. Tuhan tuntut setiap kita anak-anaknya, kita harus hidup kudus. Ya, karena itu kekudusan itu penting, ya, sangat penting buat kita anak-anak Tuhan. Ya, buat kita orang yang percaya itu kekudusan itu penting. Dan pagi hari ini kita mau belajar. Ya, saya mau sampaikan 4 hal yang penting mengenai kekudusan buat kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Dan kita belajar dari kitab Roma, kita buka ya. Dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-14 ya. Bapak Ibu tidak usah berdiri ya, karena ayatnya ini banyak ya. Biar saya yang akan membacakan, Bapak Ibu simak baik-baik ya, firman Tuhan ini. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus
Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 14 terakhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita perlu belajar dulu artinya kudus ya. Kudus itu ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu kados, dimurnikan, dipisahkan dari semua yang cemar ya. Beda dengan suci ya. Kalau suci bahasa Ibrani-nya itu taher, dibasuh, disucikan. Jadi yang kita mau belajar, kita ini anak-anak Tuhan, orang yang percaya, sudah dikuduskan oleh kuasa Tuhan Yesus ya. Setiap kita ini sudah dikuduskan sama Tuhan ya. Tapi kita perlu belajar ya. Secara status memang kita sudah kudus. Dikatakan firman Tuhan kita orang-orang kudus secara status, memang betul Pak ya. Tapi setiap hari kita hidup dalam proses ya. Makanya Tuhan minta supaya kita hidup kita itu kudus ya, dikatakan. Kalau kita belajar Bapak ya, dari kitab Roma pasal yang ke-6 ini, pasal-pasal sebelumnya ya, pasal 5, pasal 4 itu bicara tentang pembenaran. Rasul Paulus mengatakan tentang pembenaran ya. Setelah kita dibenarkan, baru kita dikuduskan. Makanya di pasal 6, 7, 8 itu berbicara tentang kekudusan ya. Makanya kita mau belajar supaya hidup kita itu mengalami perubahan, nggak sama terus ya. Kita tuh mau diubah sama Tuhan ya. Tuhan kan minta supaya kita menjadi serupa dengan Dia ya. Menjadi serupa dengan Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Kita loh manusia berdosa. Makanya itu perlu proses ya, untuk kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Semakin disempurnakan, semakin disempurnakan. Pada akhirnya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu yang Tuhan minta. Makanya ayo kita belajar ya. Ada 4 pelajaran penting buat kita supaya kita tahu ya, kekudusan bagi kita orang yang percaya itu apa. Kita pelajari yang pertama ya. Yang pertama kita tahu, kita percaya Kristus tinggal bersama dengan kita. Ada hubungan khusus ya, ada hubungan mistis ya, dengan Tuhan, di mana Tuhan Yesus itu menyatu dengan kita anak-anaknya baru. Kita sebagai orang yang percaya ya, selalu ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena kesatuan kita dengan Tuhan bukan secara daging, tidak, tapi secara supranatural ya, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita tidak bisa lihat secara kasat mata, nggak bisa ya. Tapi saya katakan ada Tuhan di dalam setiap kita, anak-anaknya ya. Makanya seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku ya. Jadi saat kita percaya dengan Tuhan Bapak, ya,
dibenarkan, kita dikuduskan, ada Tuhan di dalam hidup kita. Makanya seperti yang Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Kalau kita tahu ceritanya, ya kan, kisahnya Rasul Paulus. Dulu kan Saulus kan ya, sebelum percaya sama Tuhan, Saulus. Tapi waktu Saulus berjalan ke Damaskus, ya, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus. Ya. Saulus mengatakan, siapa engkau? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Kaget, ya. Rasul Paulus kaget kan, dulu namanya Saulus kan. Loh, kapan dia menganiaya Tuhan? Ya. Waktu Saulus menganiaya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam setiap kita, anak-anak Tuhan. Ya. Makanya ada hubungan intim, hubungan khusus setiap kita, ya, dalam diri kita. Jadi waktu ada seseorang melukai kita, dia juga melukai Kristus yang ada di dalam hidup kita. Karena kita anak-anaknya. Makanya waktu Saulus menganiaya orang percaya, ya, Tuhan katakan, aku, ya, yang kau aniaya. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam diri anak-anaknya. Di dalam diri kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kita harus berhati-hati, Bapak Ibu. Waktu seseorang membuat kita patah semangat, membuat kita putus asa, melukai dalam hidup kita, merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, Bapak Ibu tidak usah takut, tenang saja, ya. Karena orang-orang itu berbuat yang tidak baik kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Makanya kita percaya di dalam diri kita ini tenang. Makanya saya selalu katakan, kita tenang kalau sama Tuhan. Apapun orang berbuat buat kita, ya, nggak apa-apa. Kita punya pembela yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Makanya kita harus berhati-hati, Bapak Ibu. Ya, tidak boleh sembarangan. Karena waktu seseorang berbuat tidak baik, dia juga berbuat tidak baik kepada Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu kita seharusnya merasakan apa ya, ketenangan, kan gitu. Tapi seringkali kita lupa, ya, seringkali kita lupa. Kita seringkali berbuat semena-mena, ya, lupa kita kalau dalam diri orang itu ada Kristus yang bersama. Makanya saya katakan ada hubungan intim, ya, hubungan yang rahasia. Kita tidak bisa lihat, kan ya? Ya, saya tidak bisa lihat dalam diri seseorang ada Kristus, tidak bisa. Ya. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan, itu Kristus sudah ada di dalam. Oleh karena itu, setiap kita, jangan kita membawa diri kita ke tempat-tempat yang tidak berkenan. Karena waktu kita membawa diri kita ke tempat-tempat yang tidak berkenan, Kristus itu ada. Berarti kita juga bawa Kristus kan ke sana. Karena Kristus itu ada di dalam kita. Makanya biar setiap kita itu menyadari akan hal ini. Jadi waktu kita bekerja, waktu kita berbisnis, waktu kita mengerjakan semua hal dalam hidup kita, makanya kita harus sadar bahwa ada Kristus dalam diri kita. Kita harus menyadari, ya, ada hubungan kita dengan Kristus, ada hubungan yang sangat dekat. Ya. Makanya seringkali
kadang-kadang kalau merenung, saya cuma bercakap-cakap di hati saya sama Tuhan. Ya. Ya, sandaran saya cuma Tuhan Yesus, gak ada yang lain. Ya. Saya selalu mengatakan sama Tuhan, Tuhan, apapun terjadi itu diizinkan Tuhan. Ya. Seperti contohnya mama saya jatuh, diizinkan Tuhan. Tapi saya tetap percaya ada rencananya dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu jangan kita pernah ragu. Ya. Jangan kita takut menghadapi hidup kita. Kalau kita percaya, kita pastikan Dia ada bersama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Kita percaya pasti masa depan itu ada di dalam Tuhan. Karena masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan akan beri buat kita. Ya. Masa depan akan kehidupan yang kekal. Ya, itu penting. Oleh karena itu tidak usah khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saya percaya ada rencananya Tuhan. Ya, itu pelajaran yang pertama. Sekarang pelajaran yang kedua. Kekudusan kita sebagai orang yang percaya. Itu ada kepastian Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, Bapak. Dalam diri Bapak, Ibu, dan saya itu ada Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-9, kita buka ya. Roma 8 ayat yang ke-9 katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi dalam proses kekudusan kita orang yang percaya, tadi dikatakan yang pertama, Kristus tinggal bersama dengan kita. Ada hubungan yang mistis, ya, di mana kita sama dengan kematiannya dan sama dengan kebangkitannya. Ya. Jadi waktu Paulus menganiaya jemaat, dia juga menganiaya Kristus, ya, yang ada di dalam diri jemaat. Ya. Yang kedua, katakan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, Pak Ibu. Ya. Karena dikatakan firman Tuhan, setiap kita ini sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Makanya waktu kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita bisa mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita ini punya Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan, ya, mau berbuat apa dalam diri kita, ya wes suka-sukanya Tuhan. Kan iya. Tapi saya percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Dan apa yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan, kan? Roma 8:28. Sekarang aku tahu. Ya. Pertama kita nggak tahu, kan ya. Waktu kita dalam prosesnya Tuhan, kita berjalan. Di dalam pergumulan, di dalam masalah kita berjalan. Tapi di endingnya kita melihat, oh ini ya yang Tuhan buat dalam hidupku. Makanya dikatakan sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Buat kita anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Artinya berarti bukan buat semua Tuhan, ya kan? Berarti ada di dalam tanda kutip, ya, anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil masuk di dalam rencananya. Ya, makanya apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu indah. Tuhan beri jaminan buat kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ya. Ayo kita buka dulu dalam Efesus pasal yang pertama.
Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Tuhan sudah kasih jaminan, ya. Kita sudah dimeteraikan sama Roh Kudus, ya. Makanya waktu kita berjalan kemanapun kita pergi, kita tidak pernah sendiri, ya. Berarti dalam diri kita ada dua, diri kita dan Roh Kudus. Ada pribadi yang luar biasa, Dia yang menyertai hidup kita. Ya, makanya hidup kita itu selalu terkait sama Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, tetap katakan Tuhan itu baik. Ya, luar biasa. Sekarang yang ketiga, ya, yang pertama kita punya hubungan, Kristus tinggal di dalam kita. Yang kedua ada jaminan Roh Kudus memeteraikan hidup kita. Sekarang yang ketiga, ya, kita sudah bebas dari perbudakan dosa. Kita loh sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, kita bukan budaknya dosa. Kalau dulu dosa itu menjadi tuan dalam hidup kita, waktu kita belum menjadi anak Tuhan, waktu kita belum percaya sama Tuhan, dosa itu menjadi tuan dalam hidup kita. Makanya hidup kita diperbudak oleh dosa, ya, kita hidup di dalam dosa. Tapi waktu kita menjadi anak Tuhan, dosa sudah tidak ada lagi. Dia menjadi hamba dalam hidup kita. Ya, luar biasa. Makanya itu dikatakan tadi ya, yang kita baca ayat masnya Roma 6 ayat 12 kan dikatakan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi waktu kita percaya Tuhan, dosa sudah tidak berkuasa lagi, karena Dia sudah jadi hamba. Makanya kita perlu bangun kedekatan kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menuruti keinginannya. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita mudah, ya, ikuti apa maunya iblis, keinginan daging kita mudah. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, makanya diperlukan kedekatan sama Tuhan, ya, supaya kita tidak mudah. Dikatakan di ayat yang ke-13, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan, Tuhan minta. Makanya waktu kita percaya Kristus, ya, kita dibaptis, ya, mengalami kelahiran baru. Artinya apa? Manusia lama kita ditinggalkan. Hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita tinggalkan. Ya, kita masuk dalam manusia yang baru. Bahkan Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, jadi waktu kita diberi hati yang baru, roh baru, kita ini taat sama Tuhan, nurut apa yang Tuhan katakan. Ya, kita dibentuk sama Tuhan, ya, sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kuasa dosa sudah dipatahkan di atas kayu salib. Oleh karena itu kita perlu terus bertumbuh, Bapak Ibu, bertumbuh lebih dewasa lagi. Ya, jangan biasa-biasa ikut Tuhan. Jangan cuma kita yang penting minggu aku hadir sudah selesai. Ya, ibadah dijadikan rutinitas, jangan. Kita perlu kenal Tuhan, lebih kenal lagi dengan Tuhan, lebih kenal lagi dengan Tuhan. Ya, saat kita mengenal Dia, selalu kita tidak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Tuhan, aku, ya,
manusia yang bobrok. Hanya Tuhan satu-satunya yang ditinggikan dalam hidup, nggak ada yang lain. Oleh karena itu kita harus kenal Tuhan. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, kekudusan orang percaya itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi penting Bapak Ibu ya, karena kekudusan itu ada dua, tadi saya katakan. Secara status, waktu kita percaya sama Tuhan, secara status kita memang menjadi orang kudus. Status kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, itu betul. Secara status. Tapi ada kekudusan yang kedua, kekudusan secara proses. Dan kekudusan secara proses ini, kita harus bertumbuh dari hari ke sehari untuk kita lebih kudus lagi, semakin serupa dengan Tuhan. Makanya secara proses ini yang merupakan tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab ya, supaya kita bertumbuh terus hidup kita. Kerohanian kita bertumbuh semakin baik ya. Dan pada akhirnya kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya perlu proses, dan proses itu terjadinya seumur hidup kita. Tidak ada jangka waktunya, bukan setahun, 2 tahun, tidak. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita ada di dalam prosesnya Tuhan. Nanti kita berhenti kalau Tuhan panggil kita, atau nanti di kedatangan Tuhan yang kedua kali, baru kita selesai. Kekudusan yang kita lakukan di dalam hidup kita secara proses itu selesai. Karena kita ini manusia, banyak sekali kekurangan, ya kan? Kita manusia lemah, seringkali bikin dosa. Banyak kesalahan dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita. Makanya kita perlu proses itu. Kita seringkali mut-mutan, kalau lagi enak, hatinya penuh dengan sukacita. Coba kalau ada masalah, berubah. Makanya penting, ayo pelan-pelan terus kita naik. Makanya firman Tuhan akan jadikan kepala bukan ekor. Artinya kita pelan-pelan terus semakin bertumbuh. Oleh karena hidup ini ada tanggung jawab kita ya. Dan Tuhan mengajak kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Jangan kita cuma bilang secara status kita sudah kudus. Ada seseorang dulu waktu kita berjalan naik Grab, ada seorang ditanya, Bapak percaya Tuhan? Kita tanya ke gereja. Saya Katolik. Enggak ibadah? Kan itu minggu waktu kita naik Grabnya. Dia bilang apa? Sudah, sekali diselamatkan selamat. Gak bisa Bapak Ibu. Secara status memang kita diselamatkan, tapi secara proses belum. Kalau kita diselamatkan, percaya diselamatkan. Buat apa firman Tuhan kata, kerjakan keselamatanmu. Kok kita disuruh kerjakan keselamatan kita? Makanya penting supaya kita mengerti, jangan salah. Itu kan secara status. Kalau memang percaya Tuhan selamat, wes, gak perlu datang ibadah, kan gitu. Cukup kita sekali percaya Tuhan selamat. Bisa. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kita harus mengejar kekudusan. Ayo kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan,
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kejarlah kekudusan. Artinya Tuhan tuntut kita. Ya. Kita harus semakin dikuduskan hidup kita. Ya. Satu-satu diproses sama Tuhan. Hidup kita, mungkin kalau dulunya kita keras, diproses sama Tuhan, jadi sabar. Ya. Kalau dulunya dikit-dikit marah, Tuhan proses penguasaan diri, tidak mudah marah. Ya. Satu-satu Tuhan proses. Makanya kadang kita mengatakan, aduh Tuhan, belum selesai ini ada lagi, belum selesai ini ada lagi. Karena Tuhan bentuk kita. Ya. Undangan pesta memang gratis, tetapi pakaian pesta harus Tuhan bentuk kita. Ya. Kalau kita diundang, kita tidak pakai pakaian pesta, diusir. Apa pakaian pesta? Kekudusan. Ya. Tuhan mengundang setiap kita memang. Tapi Tuhan minta supaya kita punya pakaian pesta, yaitu apa? Kekudusan dalam hidup kita. Keselamatannya gratis Tuhan beri. Ya, Tuhan mau menyelamatkan setiap kita, betul itu. Tapi kekudusan itu harus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa lihat Tuhan. Apalagi kok kita mau tinggal bersama Tuhan, lihat aja nggak bisa. Jadi jangan harap kita bisa tinggal bersama Tuhan kalau kita tidak menjaga kekudusan dalam hidup kita. Tapi banyak orang yang lalai karena orang cuma pegangnya apa? Status. Yang penting aku sudah percaya Tuhan, aku sudah diselamatkan sama Tuhan, aku sudah milik Kristus. Ya, cuma berbicara kasih karunia terus dalam hidup kita itu salah. Bahwa ada tanggung jawab sebagai manusia. Ada firman Tuhan yang mengatakan setiap kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat dalam hidup kita. Ya, maka itu kita perlu belajar supaya kita bisa bertumbuh. Ya, kita berlatih, kita belajar lagi. Saya pun belajar, semua belajar. Bahkan seorang hamba Tuhan pun belajar. Karena sama manusia, sama diproses sama Tuhan. Ya, makanya saya katakan nggak ada hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, nggak ada. Sama manusia, sama diproses sama Tuhan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Tuhan mau dalam hidup kita, ya, supaya kita benar-benar menjaga kekudusan. Ya, itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi dampak buat dunia ini. Ya, kadang-kadang hidup bisa menjadi berkat. Ya, kita bisa memenangkan jiwa lewat hidup kita, bukan lewat pandainya kita berkhotbah. Kalau kita pandai berkhotbah tapi hidup kita amburadul, sama aja. Malah apa? Malah menjadi cemooh. Katanya anak Tuhan, katanya orang yang percaya, pandai berkhotbah, tapi hidupnya, ya, yang penting itu hidupnya harus jaga kekudusan, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Ya, luar biasa, itu kita semakin bertumbuh, ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin merasa kita ini tidak layak di hadapannya. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia merasa hidup tidak layak, tidak berarti Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, mengaku bahwa dia sudah semakin kudus, semakin suci, itu harus berhati-hati. Dia mengarah kemana? Ya, nggak ada
juga ada. Setiap kita mengalami proses, satu-satunya cuma Tuhan yang kudus. Ya. Makanya waktu kita dekat dengan Tuhan, kita semakin hidup kita harus semakin dalam sama Tuhan. Ya. Makanya waktu kita bisa mengatakan demikian, ya, itu ada kerendahan hati. Tidak pantas. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Dia maha dalam segala-galanya. Kita lemah. Ada seorang anak kecil bilang sama papanya, "Pak, apakah bisa tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah?" Satu hari tidak bisa. Seringkali kita berdosa, baik di dalam perkataan kita, baik di dalam pikiran kita, baik di dalam perbuatan kita. Makanya kalau 1 jam kita tidak berdosa, itu sudah luar biasa. Karena yang seringkali berdosa apa? Di pikiran. Ya, manusia itu seringkali berdosa di pikiran. Makanya saya selalu katakan, jangan taruh pikiran negatif. Firman Tuhan lo katakan Filipi 4 ayat 8. Pikirkan yang manis, pikirkan yang mulia. Ya, pikirkan yang sedap didengar, itu yang dipikirkan. Yang jelek-jelek itu dibuang, Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa? Damai sejahteranya itu tinggal dalam hidup kita. Kalau orang pikirannya itu selalu baik, selalu damai. Ya. Makanya penting Bapak Ibu ya, supaya kita mengalami kedewasaan di dalam rohani kita. Supaya kita semakin Tuhan proses, karena prosesnya itu berjalan terus dalam hidup kita, tidak selesai. Ya. Kadang-kadang kita minta Tuhan beri aku kesabaran, diproses sama Tuhan. Tapi kalau udah diproses kita berundel sama Tuhan. Padahal kita bilang, Tuhan kan aku minta sabar, kok dikasih kisah seperti ini? Ya, padahal itu prosesnya Tuhan. Kamu sabar apa enggak? Gitu. Tapi seringkali kita enggak ingat akan hal itu. Ya. Makanya penting untuk kita belajar, terus belajar. Saya pun belajar tentang proses dengan Tuhan. Ya. Saya tahu ada proses Tuhan yang berjalan terus dalam hidup saya. Ya. Makanya penting ya. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ya. 1 Petrus pasal yang ketiga, kalau nggak salah itu ayat 15. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jadi Kristus itu harus ada di hati kita. Kita harus memberikan tanggung jawab. Artinya apa? Kalau Kristus ada di dalam hati kita, tadi saya katakan hidup menjadi berkat. Karena orang itu akan melihat, katanya kamu anak Tuhan. Mana Tuhanmu? Gitu ya. Ya, makanya kita harus selalu lemah lembut dan hormat. Ya, milikilah hati yang lemah lembut. Ya, jangan gampang marah, jangan mudah marah menghadapi apapun. Ya, percaya prosesnya Tuhan. Menghadapi anak-anak, apalagi kita sebagai orang tua, ya jangan marah-marah sama anak. Ya. Saya dulu pernah mendengar ada seorang keluarga tapi marah-marah sampai tetangganya waduh, tidak jadi berkat. Saya katakan tidak jadi berkat sungguh. Saya ditegur sama Tuhan dulu waktu anak saya masih kecil. Ya, saya kalau mengajar itu marah saya kalau tidak bisa. Dulu saya ingat anak saya waktu TK mau beranjak SD kalau nggak salah.
Tapi Tuhan tegur saya. Tuhan bilang, kamu mengajar anak dengan marah, itu tidak akan mengubah apapun. Lebih baik kamu mengajarnya dengan kasih sama anaknya. Kalau memang dia terbatas, maaf Bapak Ibu ya, kalau memang dia punya kemampuan yang terbatas, kita tidak akan bisa, walaupun kita paksa anak kita. Saya disadarkan sama Tuhan waktu itu. Akhirnya saya lembut mengajar anak saya bilang, saya cuma satu hari bilang, nak, kamu pandai. Ya, saya selalu mengatakan demikian. Kamu pintar, nak. Walaupun saya melihat tidak ada yang terjadi kan ya. Walaupun saya mengatakan, nak, kamu pintar, kamu pandai, tidak ada yang terjadi. Itu masih SD ya, tidak ada yang terjadi. Tetap baik, tetap baik. Tapi saya selalu mengatakan demikian sama anak saya. Pada waktunya, ya, waktu SMA, ya itu sudah siap. Waktu SMA, anak saya bilang, Ma, kalau aku nggak sekolah SMA kan, Mama tidak sekolahkan aku di SMA kan, aku tidak usah sekolah. Karena saya tahu anak saya tidak mampu. Ya kepandaiannya, saya katakan, nak, kamu sekolah di mana? Di Satya atau di Cahaya? Saya katakan, enggak, aku tidak mau sekolah. Dilema dalam diri saya. Ya, saya bilang ya Tuhan, akhirnya saya oke deh, SMA kan. Ya, tapi dahsyatnya Tuhan, waktu anak saya sekolah SMA kan, perubahan terjadi Tuhan. Anak saya lebih pintar. Sampai di bidang apa? Matematika kalau nggak salah. Dia dijadikan asistennya guru. Pantesan anak saya dibawa ulangan. Loh, kenapa kamu bawa pulang, Mak? Loh, aku nih disuruh ngoreksi, Ma. Aku nih asisten guru, kaget saya. Waduh, kasihan Tuhan. Tapi prosesnya Tuhan itu kita tidak tahu makanya. Jangan kita minta instan sama Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah instan dalam hidup kita. Diproses sama Tuhan pintar. Akhirnya saya tidak dipanggil. Kalau saya juga SMP saya dipanggil tiap tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau saya dipanggil sudah guru saya bilang, aduh Yun, anak Yun, gitu saya gitu kan. Saya cuma ketawa sama guru saya, karena saya dulu SMP Putri kan sama. Iya Pak, gak apa-apa saya katakan gitu. Bersyukur sama Tuhan. Ternyata Tuhan ubah kan, dahsyat. Maka itu apa yang kita perkatakan dalam hidup kita, itu pasti terjadi. Makanya Bapak Ibu yang punya anak, ajarinya sabar, jangan marah terus. Bilangi anaknya, nak, kamu pinter, nak, kamu pinter. Nanti itu akan terjadi. Tapi tidak instan ya Bapak Ibu, tidak instan. Ya, seperti itu harus. Makanya saya sama cucu Edriu saya selalu bilang, Edriu pinter ya nak, pinter. Ya dahsyat Tuhan ya. Makanya kita penting, ayo kita dalam proses Tuhan berjalan terus bersama Tuhan. Percaya Tuhan kerjakan itu indah dalam hidup kita. Tapi perlu apa? Perlu kita dekat sama Tuhan. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, tidak bisa. Dagingnya lebih kuat, dosanya lebih kuat menarik kita. Makanya itu diperlukan dekat. Dekatlah sama Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa dalam hidup kita. Dekat itu apa? Makanya setialah membaca firman, setialah berdoa. Ya walaupun tidak bisa. Makanya saya katakan sama anak-anak, yuk berdoa walaupun sebentar. Nanti ditambahkan sama Tuhan. Kalau kita komit ya, mau berdoa walaupun 15 menit tidak apa, nanti ditambahkan sama Tuhan. Tuhan lihat kesetiaan kita. Ditambahkan bisa setengah jam, ditambahkan lagi bisa 45 menit, bisa 1 jam. Akhirnya tidak terasa. Karena apa? Karena air mata mengalir. Ya. Ingat apa? Bukan waktu kita berdoa air mata mengalir bukan karena ingat masalah kita, Bapak Ibu, tidak. Karena kita ingat cintanya Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya penting setia sama Tuhan, setia terus. Ya percaya yang Tuhan kerjakan itu pasti indah kalau bersama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kita ingat selalu ada jaminan di dalam hidup kita.
kalau Tuhan sudah tinggal di dalam hidup kita. Aman kita ya, bersama Tuhan selalu. Ya kan? Tuhan akan bawa kita terus ya untuk melangkah bersama Tuhan. Percaya ada Roh Kudus. Makanya Tuhan memberikan jaminan buat kita. Ada Roh Kudus yang akan menuntun melangkah kita. Ya. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tapi Roh Kudus itu yang berkuasa atas hidup kita. Ya. Luar biasa. Sehingga apa? Dalam hidup kita, ya, proses yang Tuhan berikan, kita tetap bisa bersyukur. Ya kan? Orang yang dekat sama Tuhan selalu bersyukur. Apapun yang terjadi tetap bersyukur. Ya kan gitu. Nah, makanya kita bisa melihat orang yang bisa bersyukur dalam keadaan apapun dalam hidup itu, berarti itu orang yang dekat sama Tuhan. Bersyukur. Tapi bersyukur tidak gerundel loh Bapak Ibu. Kan ada kita bersyukur tapi saya gerundel lagi. Enggak itu. Ya, kita bersyukur tapi tidak pernah gerundel sama Tuhan. Ya, percayalah sama Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Kita tutup Alkitab kita. Saya undang worship leader, pemain musik, maju ke depan. Kita akan pujikan peganglah tangan Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan itu yang tuntun kita. Kalau kita nggak dituntun sama Tuhan nggak bisa.